mahasiswa FKG. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peranan protein dalam proses penyembuhan soket pasca ekstraksi gigi. Tindakan ekstraksi gigi merupakan salah satu prosedur yang umum dilakukan pada bidang kedokteran gigi. Beberapa indikasi untuk tindakan ekstraksi gigi seperti gigi yang tidak dapat dipertahankan lagi akibat mengalami karies atau penyakit periodontal, abses, gigi supernumerari, gigi sisa akar maupun untuk keperluan ortodonti ataupun prostetik. Tindakan ekstraksi gigi dapat menimbulkan bekas luka pada jaringan lunak yang disebut sebagai luka dan pada jaringan keras sebagai soket. Tubuh secara alami akan mengalami proses penyembuhan. Penyembuhan luka disusun dalam beberapa tahap, yaitu tahap hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Salah satu nutrisi yang diperlukan dalam proses penyembuhan luka adalah protein. Protein adalah polimer yang tersusun oleh asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Salah satu protein yang memiliki fungsi langsung pada proses penyembuhan luka ialah albumin. Albumin berperan untuk mempertahankan tekanan osmosis pada jaringan, mendukung agen pro-inflamatori dan growth factor, serta berperan dalam terbentuknya fibroblast. Albumin terdiri dari asam amino yang berasal dari protein yang dicerna oleh tubuh, seperti glutamin dan arginin. Asam amino seperti glutamin dan arginin dapat meregulasi keseimbangan nitrogen dioksida, menstimulus pembentukan growth factor, serta membentuk energi untuk sel imun, serta membantu pembentukan fibroblast. Penjelasan lebih lengkap mengenai peranan protein dalam proses penyembuhan soket pasca ekstraksi gigi dapat disimak dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam kedokteran gigi, pencabutan gigi dapat meninggalkan bekas pada jaringan lunak yang disebut sebagai luka dan pada jaringan keras sebagai soket. Luka didefinisikan sebagai gangguan integritas jaringan akibat adanya trauma mekanik atau thermal. Protein adalah polimer yang tersusun oleh asam amino yang dihubungkan oleh ikatan alfa peptida. Protein secara umum memiliki beberapa fungsi antara lain untuk proses pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan esensial tubuh dan antibodi, sebagai sumber energi bagi tubuh, serta memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka. Sumber protein bagi tubuh didapatkan dari makanan. Protein hewani bersumber dari daging, susu, ikan, dan telur. Sedangkan protein nabati didapatkan dari biji-bijian dan kacang-kacangan seperti tempe dan tahu. Konsumsi protein yang direkomendasikan individu berusia kurang dari 13 tahun adalah 0,95 gram per kilogram berat badan. Dan pada individu yang berusia lebih dari 13 tahun adalah 0,85 gram per kilogram berat badan. Konsumsi protein yang melebihi kadar normal dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Konsumsi protein yang kurang dari kadar normal dapat mengakibatkan gangguan pada sistem imun tubuh, gangguan pertumbuhan, dan juga gangguan pada proses penyembuhan luka. Protein yang dikonsumsi akan dicerna pada saluran pencernaan, lalu diabsorpsi menjadi ikatan-ikatan peptida dan asam amino bebas yang kemudian digunakan untuk resintesis protein pada sel. Asam amino dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah jenis asam amino yang tidak dapat disintesa oleh tubuh dan hanya dapat diperoleh dari makanan. Contoh asam amino esensial adalah arginin, histidin, isoleucin, leucin, methionine, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Yang kedua adalah asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah jenis asam amino yang dapat disintesa oleh tubuh. Contoh asam amino non-esensial adalah alanin, aspargin, asam aspartat, cysteine, glutamin,
asam glutamat, glisin, hidroksilisin, 4-hidroksopropolin, prolin, serin, dan tirosin. Salah satu protein yang berperan pada proses penyembuhan luka adalah albumin. Albumin adalah serum protein utama yang disintesa oleh hati. Albumin terdiri dari asam amino yang berasal dari protein yang dicerna oleh tubuh, seperti asam aspartat, glutamin, lisin, arginin, dan lain-lain. Kandungan asam amino seperti glutamin dan arginin juga memberikan peran penting pada proses penyembuhan luka pasca ekstraksi. Perdarahan terjadi akibat respon pertama tubuh. Fase hemostasis terjadi pada rentang 5-10 menit pertama setelah terjadinya luka. Perdarahan terjadi akibat respon pertama tubuh pada luka, yaitu terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah dan terbentuk bekuan darah. Trauma yang terbentuk pasca pencabutan gigi menimbulkan respon inflamasi dan meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga mengakibatkan ekstravasasi cairan atau perpindahan protein plasma, air, dan elektrolit sehingga timbul edema. Albumin dapat bertindak untuk menjaga tekanan osmotik di dalam dan di luar sel. Mekanismenya ialah albumin berdifusi melalui pori-pori kapiler dan memiliki tanggung jawab menarik ion natrium. Kontribusi albumin dalam menjaga tekanan onkotik disebabkan oleh efek Gibbs-Dorman yang menarik ion positif lainnya, sehingga semakin meningkatkan efek penahan terhadap perpindahan cairan dan mencegah kebocoran albumin ke dalam ruang interstitial yang mencegah terjadinya edema. Albumin juga memiliki peran dalam menginhibisi agregasi platelet, yakni dengan peningkatan terhadap prostaglandin 2 atau PGE2. Inhibisi agregasi platelet menyebabkan fibrinogen berkurang sehingga edema berkurang. Fibrinogen akan dipecah menjadi fibrin oleh trombin. Bersama dengan platelet dan plasma fibronektin, fibrin akan membentuk bekuan darah. Fase inflamasi terjadi dalam kurun waktu 1-3 hari setelah ekstraksi gigi. Tahap awal inflamasi, sel mas mengalami degranulasi, mengeluarkan mediator proinflamasi seperti histamin yang menyebabkan munculnya reaksi inflamasi seperti kemerahan atau rubor, pembengkakan atau tumor, dan panas atau kalor. Pada tahap awal, sel neutrofil akan menginfiltrasi daerah luka selama 48 jam yang berperan dalam fagosit material asing serta membuang jaringan nekrotik. Aktivasi neutrofil akan menghasilkan superoksida yang nantinya akan diubah dan diinduksi menjadi H2O2 oleh superoxide dismutase atau SOD. Adanya ion ferrum atau ion cuprum nantinya dapat mereduksi H2O2 menjadi hidroksida dan reactive oxygen spaceman hidroksida atau ROS. Kadar ROS yang berlebih memicu terjadinya stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan mengganggu proses penyembuhan luka. Albumin dan zinc dapat berperan sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya stres oksidatif dengan cara mengikat logam pemicu terbentuknya ROS seperti ion ferrum atau ion cuprum, ataupun mengganti logam transisi baik ion ferrum ataupun ion cuprum sehingga mencegah terbentuknya ROS. Selain itu, albumin yang menurunkan tingkat stres oksidatif dapat menonaktifkan jalur sinyal nuclear factor kappa beta serta menghambat aktivasi makrofag nantinya untuk menginduksi ekspresi zat proinflamasi, sehingga akan mengurangi reaksi inflamasi yang disebabkan oleh mediator inflamasi. Albumin juga dapat meningkatkan ekspresi growth factor seperti vascular endothelial growth factor atau VEGF dengan menjaga keseimbangan konsentrasi ROS.
Sel yang menerima rangsangan dari luar seperti ROS atau tumor necrosis factor atau TNF yang merangsang reseptor TNF ataupun TLR atau toll-like receptor. Sinyalnya akan diteruskan oleh inhibitor nuclear factor kappa beta kinase atau IKK ke rel AP50 dan akan mengaktifasinya menjadi kompleks rel AP50 dengan bantuan proteosom yang selanjutnya akan ditranskripsikan oleh DNA untuk menghasilkan respon seperti pelepasan sitokin inflamasi. Pelepasan mediator inflamasi ini yang dapat meningkatkan ekspresi growth factor seperti FAGF. FAGF berperan dalam proses angiogenesis dengan mendorong migrasi, proliferasi dari sel endotel, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, serta membentuk pembuluh darah baru dari pembuluh di sekitarnya. Selanjutnya, neutrofil yang tidak diperlukan akan mengalami apoptosis. Selanjutnya, monosit yang berada pada darah akan berdiferensiasi menjadi makrofag saat berada pada area luka yang berperan dalam proses fagositosis material asing, sisa neutrofil, dan fragmen luka serta memproduksi beberapa sitokin inflamasi dan growth factor seperti fibroblast growth factor dan VEGF yang akan membantu dalam proses reepitelisasi dan angiogenesis. Makrofag akan mencapai puncak konsentrasi dalam waktu sekitar 48-72 jam. Makrofag juga melepaskan nitrik oxide yang berperan dalam mengatur tonus pembuluh darah dan meningkatkan vasodilatasi dan permeabilitas vaskular, serta membantu dalam memberikan nutrisi dan oksigen yang cukup pada daerah yang cedera. Arginin merupakan komponen utama dalam pembentukan nitrik oxide. Asam amino L-arginin dan oksigen akan diubah menjadi nitrik oxide oleh endotelial nitrik oxide sinthase dengan bantuan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat. Selanjutnya, setiap sel imun membutuhkan sumber energi berupa ATP untuk dapat menjalankan tugasnya. Asam amino berupa glutamin dalam hal ini berperan sebagai sumber energi bagi sel imun. Dalam prosesnya, glutamin akan dihidrolisis menjadi glutamat dengan enzim glutaminase dalam sel imun. Kemudian glutamat akan diubah menjadi aspartat 2-oksoglutarat melalui bantuan glutamat dehidrogenase dan arginin. 2-oksoglutarat akan masuk ke dalam siklus Krebs dalam mitokondria untuk menghasilkan energi atau ATP untuk sel imun. Selain itu, arginin yang dihasilkan juga dibutuhkan bagi makrofag untuk melepaskan nitrik oxide dengan bantuan inducible nitric oxide synthase. Selanjutnya, setelah menyelesaikan tugasnya, makrofag tidak akan mati atau mengalami apoptosis, akan tetapi akan bermigrasi ke kelenjar getah bening. Kemudian, limfosit T akan tiba pada tahap akhir dari fase inflamasi setelah neutrofil dan makrofag yang akan berperan untuk mengkoordinasikan remodeling jaringan. Limfosit ini muncul pada daerah luka kira-kira setelah 72 jam terjadinya luka. Fase proliferasi dimulai pada hari ke-5 sampai ke-7 setelah terjadinya cedera. Makrofag mempunyai peran penting dalam proses penyembuhan luka. Albumin memiliki peran dalam menstimulasi migrasi makrofag ke area luka, sehingga makrofag dapat melepaskan beberapa growth factors seperti fibroblast growth factor beta dan FAGF yang merangsang neovaskularisasi dan pembentukan fibroblast, sehingga makrofag dapat berperan sebagai mediator pembentukan pembuluh darah. Fibroblast growth factor beta akan menstimulasi pembentukan fibroblast. Fibroblast merupakan komponen penting dari jaringan granulasi. Albumin menginduksi faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR dengan mengaktifkan sinyal ekstraseluler yang diatur kinase 1/2 atau ERK1/2. EGFR memiliki peran penting dalam mengatur ekspresi transformasi faktor pertumbuhan beta atau TGF-beta yang memainkan peran penting dalam penyembuhan luka proliferasi fibroblast dan remodeling matriks ekstraseluler baru. Fibroblast yang terdapat pada jaringan granulasi mulai bermigrasi, berproliferasi, dan memproduksi matriks ekstraseluler seperti fibrin, fibronektin, glikosaminik glikan, proteoglikan, dan kolagen. Selama proses pembentukan jaringan granulasi, pembuluh darah baru dibentuk kembali dari jaringan pembuluh darah sebelumnya atau angiogenesis.
Proses angiogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti VEGF. VEGF merupakan komponen utama dalam proses angiogenesis pada luka. VEGF berperan penting mempercepat proliferasi sel endotel serta mempercepat pembentukan kapiler-kapiler pembuluh darah baru. Sitokin yang disekresi dari makrofag dapat mempengaruhi VEGF. VEGF menstimulasi degradasi matriks ekstraseluler di sekitar sel endotel. Sel endotel dari daerah sekitar luka kemudian berproliferasi dan bermigrasi untuk membentuk kapiler baru. Arginin sebagai asam amino memiliki peran pada migrasi sel epitel pada penyembuhan luka. Arginin yang akan diubah menjadi ornitin yang kemudian akan diubah lagi menjadi senyawa poliamina. Senyawa poliamina yang dibentuk pada proses sintesa nitrogen monoksida berperan dalam proliferasi sel keratinosit. Semakin banyak senyawa poliamina yang terbentuk, maka proliferasi sel keratinosit akan meningkat dan penutupan luka akan semakin cepat. Keratinosit akan berproliferasi dan bermigrasi dari sisi luka ke matriks ekstraseluler baru dan melakukan reepitelisasi. Luka akan mengalami reepitelisasi dan jaringan granulasi tertutup. Terjadi reepitelisasi. Fase remodeling. Fase remodeling jaringan adalah tahap terakhir penyembuhan luka. Fase ini dimulai 1 minggu setelah cedera dan berlangsung lebih dari 1 tahun atau lebih. Selama fase ini, sel-sel makrofag, sel endotel, fibroblast, dan myofibroblast mengalami apoptosis atau keluar dari area luka. Sel-sel tersebut meninggalkan massa yang terdiri dari sebagian besar kolagen dan protein matriks lainnya. Asam amino seperti glutamin dan arginin diperlukan untuk sintesis kolagen yang optimal. Glutamin adalah asam amino yang paling banyak ditemukan dalam plasma darah manusia. Glutamin dapat mempercepat proses penyembuhan luka dengan meningkatkan konsentrasi arginin pada darah. Arginin akan bertransformasi menjadi prolin. Growth factor yang berperan dalam fase ini adalah TGF-beta. TGF-beta diinduksi oleh albumin. TGF-beta dan prolin akan merangsang fibroblast yang belum matang bermigrasi ke dalam luka dan memproduksi kolagen tipe 3. Selanjutnya, fibroblast akan berproliferasi dengan cepat dan mulai memproduksi kolagen tipe 1 selain kolagen tipe 3. Akumulasi kolagen propeptida tipe 1 di ruang ekstraseluler dapat meningkatkan kekuatan tarik jaringan. Kekuatan tarik jaringan akan tumbuh dengan cepat ketika kolagen tipe 1 perikatan silang dan berkumpul menjadi serat besar. Pada awalnya, serabut kolagen terdistribusi secara acak, membentuk persilangan dan beragregasi membentuk serabut kolagen yang secara perlahan menyebabkan penyembuhan jaringan dan meningkatkan kekakuan serta ketegangan jaringan.